Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kritonipun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pada tahun ke-7 sebelum Hijriah keadaan kota Mekah sangat menyedihkan, Rasulullah dan pengikut Islam masih sedikit. Kaum musyrikin Quraisy memusuhi para muslimin, banyak di antara mereka disiksa melampaui batas, dipukul cemeti, dijemur di bawah teriknya matahari dan perlakuan keji yang lainnya. Hal itu menyusahkan hati Nabi. Tiap malam beliau selalu memikirkan cara mengatasi masalah besar ini. Lama-kelamaan perbuatan mereka semakin kejam. Setelah Abu Talib pamannya Nabi meninggal, mereka semakin berani dan nekat mengganggu Nabi. Ada yang melempari dengan batu. Bahkan saat Nabi sedang sujud mereka berani meletakkan kotoran unta ke tubuh beliau. Suatu saat Abu Jahal memaki Nabi dengan ucapan yang kotor, hingga akan memukulnya dengan batu. Kebetulan ada seseorang melaporkan kejadian itu kepada pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Beliau baru pulang dari berburu, mendengar laporan itu bangkit kemarahan Hamzah yang dikenal dengan singa padang pasir. Penuh kemarahan ia menghampiri Abu Jahal yang berada di tengah-tengah teman-temannya. Anak panah diambil dan dibidik mengenai tenguk Abu Jahal. Kamu telah memperlakukan keponakanku melewati batas padahal ia tidak merugikan kalian. Aku telah masuk agamanya. Dan barang siapa yang merasa penasaran, ayo kemari hadapi aku, kata Hamzah. Para pemimpin Quraisy tidak ada yang menyahut, mereka tak berani untuk berhadapan dengan Hamzah yang terkenal berani dan gagah perkasa. Setelah kejadian itu kaum Quraisy agak gentar, tapi tanpa sepengetahuan Hamzah mereka tetap mencemooh Nabi, bahkan berani mengejek tentang mukjizat. Mereka mengatakan Nabi pandai ilmu sihir, apalagi saat bulan terbelah menjadi dua. Dalam suasana yang sedemikian gelap tersebut, memancarlah cahaya kehidupan baru dengan lahirnya bayi laki-laki dari Ummu Aiman. Wajahnya beliau berseri-seri menyambut kelahiran anak tersebut. Anak itu bernama Usamah bin Zaid. Anak angkat Nabi. Beliau pun sudah meramal kelak anak itu akan menjadi salah seorang sahabat dan pembela Islam yang gigih seperti ayahnya. Begitu sayangnya Rasul kepada Usamah nampak sejak kecil. Suatu saat kening Usamah terkena bandul pintu, terluka dan berdarah. Kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk membersihkan darah Usamah, tetapi Aisyah tidak mampu mengerjakannya. Melihat itu Rasul menghisap darah Usamah dan meludahkannya lalu menghiburnya dengan kata-kata manis. Itulah masa kecil Usamah bin Zaid. Para sahabat semua mengetahui betapa tingginya derajat Usamah bin Zaid di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah termasuk anak yang paling beruntung bisa hidup di lingkungan keluarga Nabi, serta makan dan minum juga merupakan teman sepermainan cucu Nabi, yaitu Hasan. Setiap saat jiwanya disiram oleh air hikmah yang menetes dari perasaan yang penuh kasih sayang. Usamah tumbuh menjadi anak yang beriman, penuh ketakwaan serta tabah dan tawakal menghadapi kehidupan yang kacau saat itu. Semua tindakan, perbuatan dan ucapan Nabi selalu menjadi bahan ajaran untuk mengisi hati sanubari Usamah bin Zaid. Suatu hari Nabi menerima hadiah baju yang mahal dari Hakim bin Hazam. Ia membeli dengan harga 50 dinar emas, tetapi Nabi enggan menerima sebab Hakim masih musyrik, namun Nabi membelinya dengan harga yang pantas. Baju tersebut dipakai oleh Nabi sekali sewaktu hari Jumat. Setelah itu diberikan kepada Usamah sebagai tanda kasih sayang. Menerima hadiah berharga ini bukan main senangnya serta bangganya hati Usamah. Pakaian itu selalu dipakai pagi dan petang. Ia juga memamerkannya kepada para pemuda Ansor dan Muhajirin dengan penuh kebanggaan. Saat usia Usamah mencapai remaja, sifat-sifat mulianya nampak. Cucuran hikmah Muhammad bagaikan butiran mutiara menyiram tubuh serta jiwa remajanya. Ia berjalan mengikuti jejak langkah manusia kesayangan Tuhan tersebut. Usamah merupakan pemuda pandai, berani dan cerdik luar biasa.
Selain bijaksana, ia juga pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak mengherankan jika Usama sangat disucikan serta diperhatikan oleh Rasulullah. Dia sangat menjaga kehormatan keluarga Nabi. Ia selalu menjauhkan diri dari perbuatan tercela yang dimurkai Allah. Hatinya selalu dekat pada Allah, penuh takwa serta tawadu. Bentuk lahiriah Usama berkulit hitam dan berhidung pesek, seakan-akan tak pantas menjadi pusat perhatian Nabi, tetapi yang menjadi kesayangan Tuhan adalah manusia yang paling takwa. Tuhan tidak akan menilai maupun memandang keadaan lahiriah manusia, hanya mereka yang penuh takwa keimanan akan mendapat kedudukan terpuji di sisi Tuhan. Berkat bimbingan Nabi, ia telah tumbuh menjadi salah satu tonggak kebesaran agama Islam. Ia turut memperkuat benteng dan panji-panji Islam yang hendak berkembang. Di balik semua itu, doanya senantiasa melambung tinggi melewati pintu-pintu langit untuk bersujud ke hadirat Allah. Di tengah malam yang sepi, Usama duduk bertafakur memohon ampunan Tuhan. Terdapat dalam satu ayat. Mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ali Imran ayat 190. Bulan Syaban tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi, perang Uhud sedang berkecamuk. Kaum musyrikin Quraisy membawa pasukan unta 3.000 orang di bawah pimpinan Talhah bin Abi Talhah, berikut 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Saat itu masih belum masuk Islam, ada 700 orang memakai baju besi. Mereka juga membawa patung berhala besar dikaitkan pada punggung unta. Saat kaum muslimin di bawah komando Rasulullah tengah menyiapkan pasukan, Usama datang dengan teman-teman sebayanya menghadap kepada Nabi agar diizinkan ikut berperang. Tapi Rasulullah belum mengizinkan karena mereka masih kecil. Lalu beliau berusaha menghibur mereka, "Kalian masih terlalu kecil untuk ikut berperang," kata Nabi. Namun anak-anak pemberani itu terus memaksa untuk ikut. Akhirnya sebagian diterima oleh Nabi, sebagiannya lagi tidak, termasuk Usama. Yang ikut hatinya senang, yang tidak ikut bersedih. Waktu terus bergulir mengikuti perintah Tuhan. Pada bulan Syawal 5 Hijriah, berkobarlah perang Ahzab atau perang Handak. Kaum musyrikin sekitar 10.000 orang sedangkan kaum muslimin hanya 300 orang. Pasukan musyrikin Quraisy bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, Bani Salim, Bani Asad, Gatam, Bani Murrah dan Asya. Karena itu perang itu disebut Perang Ahzab atau sekutu. Kaum musyrikin hendak mengadakan perhitungan terakhir, yakni akan menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Perang itu disebut Perang Handak atau parit, usul dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit sebagai pertahanan. Usama dan teman-temannya menghadap Nabi lagi, agar dinilai cukup besar dan diperbolehkan maju perang. Usama berdiri tegap supaya kelihatan tinggi dan tegap. Melihat itu Nabi tersenyum, ia merasa terharu dan memuji tekas serta keberanian Usama walau usianya masih muda. Kemudian Rasulullah mengizinkan Usama untuk maju berperang bergabung kaum muslimin lainnya. Bukan main senangnya hati Usama. Dengan gagah perkasa Usama menyandang pedang bergabung dengan kaum muslimin. Tentu saja ayahnya kagum dan bangga menyaksikan keberanian anaknya tersebut. Akhirnya terbukti bahwa penunjukan Usama yang masih muda beliau itu untuk ikut berperang sangat tepat. Usama tumbuh menjadi pemberani dan tidak takut melawan musuh yang bagaimanapun banyaknya. Terima kasih. Kisah berlanjut part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.